mangan adalah elemen kimia dengan simbol Mn. Contohnya adalah mangan klorida, mangan nitrat, mangan sulfat sebagai ion Mn2+. Pada kelompok 4, ion mangan diendapkan sebagai sulfida dengan gas hidrogen sulfida melalui larutannya. Tujuan praktikum ini adalah untuk menguji keberadaan ion mangan dalam garam yang diberikan. Yang pertama yaitu uji pendahuluan ion mangan. Bahan yang dibutuhkan adalah garam asli dalam tabung reaksi, lalu penampung tabung reaksi dan bunsen. Prosedurnya adalah ambil sedikit garam dalam tabung reaksi, panaskan di atas bunsen. Garam yang berwarna hitam atau coklat menunjukkan adanya ion mangan. Yang kedua yaitu uji nyala ion mangan. Bahan yang dibutuhkan adalah garam asli dalam gelas arloji, lalu asam klorida pekat, pipet, batang kaca, dan lingkaran kawat platinum, lalu bunsen. Prosedurnya, ambil sedikit garam dalam gelas arloji, lalu tambahkan asam klorida pekat dengan pipet, campurkan isi kaca menggunakan batang kaca untuk membuat pasta. Ambil sedikit pasta dengan lingkaran kawat platinum, lalu panaskan di atas api bunsen. Terlihat warna hijau menunjukkan adanya ion mangan. Yang ketiga yaitu uji manik boraks. Bahan yang dibutuhkan adalah garam asli, bubuk boraks, lalu lingkaran kawat platinum dan juga bunsen. Prosedurnya, ambil sedikit bubuk boraks di lingkaran kawat platinum dengan mencelupkannya ke dalam bubuk boraks. Lalu panaskan ke dalam api bunsen dan boraks akan membengkak membentuk manik seperti kaca tidak berwarna. Lalu campurkan manik panas ke dalam gelas arloji berisi garam. Panaskan lagi. Dalam nyala pengoksidasi, manik berubah menjadi ungu muda pada saat panas dan dingin. Dalam mengurangi nyala api, manik tidak berubah warna pada saat dingin atau panas. Selanjutnya yaitu analisis ion mangan. Bahan yang dibutuhkan adalah larutan garam dalam tabung reaksi, asam nitrat pekat, amonium klorida, amonium hidroksida, gas hidrogen sulfida, spatula, pipet, lalu penampung tabung reaksi dan juga bunsen. Prosedurnya yaitu ambil sedikit asam nitrat pekat menggunakan pipet, lalu tambahkan ke dalam larutan yang sudah diambil dalam tabung, panaskan di atas bunsen dan tambahkan amonium klorida ke dalam larutan. Panaskan lagi dan dinginkan larutan di dalam gelas berisi air. Tambahkan amonium hidroksida dan homogenkan. Sekarang memasukkan gas hidrogen sulfida melalui larutan. Rumusnya, ion mangan yang berada pada larutan garam bereaksi dengan hidrogen sulfida untuk membentuk endapan berwarna daging dari mangan sulfida. Lalu selanjutnya yaitu uji air natrium hidroksida brom. Bahan yang dibutuhkan adalah garam dalam tabung, lalu natrium hidroksida air bromin, dan juga pipet. Prosedurnya, ambil sedikit natrium hidroksida dengan pipet, tambahkan ke dalam sejumlah kecil larutan garam yang diambil dalam tabung dan homogenkan. Rumusnya, ion mangan yang berada pada larutan garam bereaksi dengan natrium hidroksida membentuk endapan putih dari mangan sulfida. Nah, yang terakhir yaitu tes timah peroksida. Bahan yang dibutuhkan adalah endapan yang berasal dari uji air natrium hidroksida bromin, lalu asam nitrat pekat, lalu timbal peroksida, pipet tetes, penampung tabung reaksi, dan juga bunsen.
Prosedurnya yaitu ambil sedikit nitrat pekat menggunakan pipet, lalu tambahkan ke dalam endapan uji air natrium, lalu juga tambahkan sedikit timah hitam ke dalam endapan, panaskan menggunakan api bunsen, biarkan dingin dan mengendap. Ion mangan bereaksi dengan peroksida timbal asam nitrat untuk membentuk larutan berwarna merah muda karena pembentukan permanganat. Itu tadi adalah penjelasan saya tentang tugas praktikum analisis MN. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.